Selamat siang, sekarang saya bersama dengan Bapak Angga Purnama selaku Ketua Umum Nasional Logistik Community atau NLC. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, teman-teman Ya, dari terima kasih Pak Angga sudah Trasgo, ya, terima kasih Pak Angga sudah berkenan Mas untuk Wahid. join di Instagram Live dari Trasgo, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih, Mas Wahid, atas kesempatannya ya. Baik, Pak. eh, Menarik Pak soal agenda dari NLC untuk bulan depan kan tepat tahun pertama ya Pak untuk anniversary-nya gitu. Ya, Eh, Selama setahun terakhir apa Pak yang sudah dikerjakan oleh NLC Pak sejauh ini? oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama memang NLC ini kan asosiasi baru ya, Pak Wahid ya, seperti yang teman-teman Transgo News ketahui, NLC itu baru berdiri 1 tahun. Cuman sejauh ini kita sudah banyak apa, memunculkan betul-betul kolaborasi bisnis. Terus kita juga sekarang sudah mulai merapat ke pemerintah, Pak. Dan masih banyak hal yang lagi kita kerjakan sih, tapi masih on progress semua. Oke. Ada program tertentu Pak yang mungkin sudah direncanakan setahun yang lalu dan mungkin sudah terlaksana apa saja mungkin Pak? Tentunya sudah. Jadi ada yang, contohnya saya kasih tahu ya, contohnya kayak registrasi anggota. Kita ingin meregistrasi teman-teman itu supaya transaksi dengan nyaman, aman, dan mudah gitu ya. Nanti kita akan mempunyai seperti apa ya, Tokopedia-nya logistik, platformnya gitu nanti. Ya, jadi kita nanti akan menjadi agregator dan mudah-mudahan bisa terlaksana setelah anniversary ini. Itu sih goals-nya sih yang paling besar. Oke. Baik, baik, baik. Kalau melihat dari rekam jejak dari analisis kan kita ketahui kan sebelumnya berbasis dari komunitas akhirnya untuk diseriuskan menjadi wadah khusus logistik yang sudah berbadan hukum ya. Betul, betul, Dan betul sekali. dari member-member dan membernya dianjurkan atau mungkin diwajibkan mengharuskan memiliki semacam kayak NIB atau nomor induk berusaha. Kalau untuk ini perkembangannya seperti apa Pak? Emang memang harus punya itu atau kondisional atau seperti apa Pak? Gini Pak, kita ada dua segmen. Yang pertama company, perusahaan. Yang kedua perorangan Pak. Jadi NLC itu tidak terbatas hanya perusahaan saja. Karena seperti yang Pak Wahid mungkin ketahui bahwa banyak juga teman-teman kita yang dia pribadi tapi sudah berkecimpung di logistik sudah lama gitu. Dan sejauh ini sih anggota NLC sih tidak ada yang bermasalah ya pribadi-pribadi itu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan itu diwajibkan untuk memiliki NIB, NPWP itu minimal. Kalau misalnya pribadi itu diwajibkan untuk memiliki KTP dan NPWP. Nah, nanti kita akan survei ke lokasi masing-masing. Misalkan kalau perusahaan itu tentunya ke kantornya ya. Kalau misalnya pribadi itu ke rumahnya. Nanti teman-teman DPW akan menentukan kira-kira ini layak atau tidak untuk bergabung dengan NLC gitu loh Pak. Baik, baik. Artinya secara segmen dari NLC terbuka baik itu perorangan maupun yang sudah punya NIB gitu ya Pak? Sangat terbuka, asalkan mereka memiliki legalitas ya. Kalau pribadi itu ya, jadi saya sampaikan KTP dan NPWP minimal. Baik, baik. NIB ini kan baru digalakkan mungkin 2 tahun terakhir ini Pak ya. Sebenarnya kalau dari urgensi atau secara kebutuhan untuk bisnis di logistik ini, terutama mungkin perusahaan yang baru merintis itu seberapa perlu Pak? Seberapa penting? Sangat penting Pak. Semua sekarang customer itu kalau bisa mau kerjasama dengan logistik itu mereka harus memiliki legalitas tentunya ya. Yang paling pertama pasti tanya NIB. Terus sekarang kita mau ngurusin ke pemerintahan, misalkan mau ikut tender atau misalkan kita pengen punya CUJPT ya, dalam hal ini transportasi itu harus memiliki NIB Pak. Karena itu adalah dasar dari bisnis NIB itu di Indonesia NIB. Ya dulu kan namanya itu ini ya TTDP gitu kan, sekarang dilebur jadi NIB Pak. Bagi yang masih perorangan ini tentunya baik pihak NLC
mendampingi untuk bisa barangkali bisa untuk mendapatkan NIB atau seperti apa? Kita akan selalu mendorong, Pak. Kita pasti mendorong teman-teman, ayolah kita legalkan perusahaannya gitu kan. Cuman mungkin ada beberapa hal yang terkendala ya, kayak misalkan ada dana atau dan lain hal lah ya Pak. Banyak sih teman-teman itu yang ya soal pajak dan lain-lain lah, pokoknya banyak hal yang memang di luar kendali kita ya. Tapi kita tetap mendorong teman-teman, ayolah kita bikin punya legal, supaya apa? Supaya kita bisa berkembang dengan lebih besar Pak. Itu. Baik, baik. Selama setahun ini tentu kan dari pihak NLC atau Pak Angga ini kan sudah melakukan safari ke daerah Pak ya, untuk mengetahui potensi logistik di daerah gitu, dan tentunya juga mengembangkan kepengurusan Pak ya di tingkat mungkin provinsi. Kalau dari jaringan kepengurusan sendiri sejauh ini selama setahun sudah di mana saja Pak NLC? Nah, NLC ini kan sudah setahun sekarang ya. Kita sudah memiliki 5 DPW Pak. Yang pertama itu adalah DPW Jawa Tengah, DKI, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara dan Aceh. Jadi Sumatera Utara dan Aceh kita gabung Pak. Tapi nextnya kita akan coba lebih penetrasi pasar ke teman-teman di daerah-daerah kayak Jatim, daerah Kalimantan, Sulawesi yang memang kita belum menyentuh ke arah sana Pak, karena memang kita mau mencari pengurus yang memang dia bagus gitu kan, terus loyalitas dan mungkin bisa all out terhadap NLC gitu Pak. Ada target tertentu Pak memasuki tahun kedua ini, mungkin secara jaringan kepengurusan akan mengembangkan di mana lagi gitu? Iya, dan target kita di tahun kedua itu adalah mendirikan semua DPW di daerah Indonesia Pak. Jadi kita ada 34, harusnya setiap provinsi ada DPW-nya. Jadi kita bisa bersinergi dan berkolaborasi lebih kuat Pak. Karena kan banyak juga ya teman-teman Jakarta itu yang memiliki customer yang ada di daerah misalkan Papua, Kalimantan gitu kan. Nah kalau misalkan sudah terbentuk semua DPW, artinya kita mempunyai jaringan yang luas dan bisa melebarkan bisnis kita Pak. Baik, Pak, dengan kepengurusan di tingkat provinsi yang baru ada sekarang itu, tentunya kan di masing-masing DPW itu kan punya kekhasan potensi logistik yang berbeda ya Pak di masing provinsi Pak. Misalkan Jawa Barat apa misalnya Pak yang berbeda dengan yang lain? Contohnya sebenarnya yang berbeda itu di NLC itu cuma satu Pak, Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah itu banyaknya pemain forwarder. Kalau misalkan Jawa Barat, DKI itu lebih kompleks ya, lebih banyak ya, darat, laut, udara di sana ada semua. Cuma untuk Sumatera Utara gitu kan, mereka banyak tracking. DKI pun tracking, Jawa Barat tracking juga. Untuk daerah-daerah Banten tracking juga, dan retail ya. Yang agak unik tuh di sini Jawa Tengah Pak, dia lebih ke forwarding. Baik. Dan sejauh ini yang sektor industri logistik yang baru dinaungi oleh NLC selain apa Pak tadi? Tracking, forwarder. Semuanya sebenarnya sih ada semua di NLC itu ya Pak ya. Ada forwarder, tracking, gudang juga ada, pelayanan tuh banyak gitu kan, udara pun ada gitu Pak, semuanya ada sih Pak. Cuma memang sekarang masih 70% itu udah tracking sih, dan kita berharap sebenarnya semua teman-teman yang punya service yang berbeda dari tracking itu bisa join juga kan. Karena ketika kita bisa masuk ke pasar ke customer, end user, itu adalah hal yang sangat bagus untuk kita jual gitu loh. Oke, sampai hari ini sekitar 70% Pak ya untuk membernya itu masih dominan tracking ya Pak? Betul, masih tracking. Oke. Di tahun ini kan sempat dari pihak NLC melakukan diskusi atau mungkin audiensi Pak ya dengan LPP MUI Pak terkait hal logistik itu seperti apa potensi untuk itu Pak? Ini seperti yang harus diketahui sama teman-teman ya. Jadi halal itu sekarang itu bukan hanya soal agama ya, tapi soal bisnis juga gitu kan. Nah di tahun 2024 itu semua produsen makanan itu harus end to end menggunakan halal. Artinya apa? Dari mulai produksi, dari mulai pengiriman dan sampai ujung itu harus
harus ada standar halalnya. Kebetulan logistik itu diwajibkan juga nih Pak, yang mengikuti programnya halal mereka gitu kan. Seperti yang sudah kita ketahui, kita sudah audiens dengan halal dan cukup antusias sih teman-teman anggota sih. Saya cek udah pada daftar kok menjadi halal logistik. Sudah ada yang tertarik mungkin Pak untuk di sisi sertifikasi halal di logistik? Sudah Pak, termasuk AJL Pak. Oke. Iya. Sudah sampai mana Pak kalau dari AJL Pak? AJL tuh nanti besok tuh hari Rabu tuh besok ada pra-audit besok. Mudah-mudahan segera keluar Pak sertifikasi halalnya dan mungkin nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman, ini loh kegunaannya, ini loh bisnisnya kayak gini gitu loh. Oke. Mungkin bisa kasih gambaran singkat Pak terkait sertifikasi halal mungkin di sisi tracking ya Pak kalau di AJL Pak ya. Itu seperti apa? Udah. Gini, misalkan gini, saya contohkan ada produsen makanan ikan misalkan ya. Nah, dia kan produksi makanan dengan cara halal dong, di cara gimana motongnya, gimana ini kan pasti halal semua ya, alat-alatnya halal semua. Nah, ketika misalkan ada pengangkutan misalkan itu dulu memuat yang barang yang non halal, nah itu tidak bisa Pak, nggak boleh itu, karena akan mengkontaminasi si ikan tersebut. Jadi nanti kan kalau misalkan ini salah agama ya, salah keyakinan juga ya Pak ya, nanti ya mungkin nanti akan terkontaminasi jadi tercemar gitu kehalalannya gitu loh Pak. Nah makanya si MUI, bukan MUI di sini, kita bukan MUI ya, tapi Kemenak ya, dari BPJPH ya. Nah makanya mereka mensyaratkan untuk semua bisa menggunakan logistik halal gitu Pak. Nah di sini bisnisnya sangat besar karena jarang juga ada yang logistik halal itu jarang juga Pak. Ini sangat besar pasarnya ini. Lebih juga karena memang ada demand-nya Pak mungkin Pak untuk dari pemilik barang Pak. Ya, saya sih mencontohkan, tidak betul orang lain ya. AJL saja sekarang yang masih dalam proses untuk halal udah dapat Pak. Jadi saya dapat telepon dari customer, tiba-tiba telepon ke kantor. Ini AJL ya, iya. AJL itu punya sertifikat halal nggak sih kata dia kan. Kita lagi proses, terus kita kirimkan juga kan bukti-bukti prosesnya. Nah, itu salah satu bisnis yang bisa kita ambil Pak. Tuh. Baik, artinya memang demand-nya memang ada Pak ada untuk dong. halal logistik di Indonesia Pak. AJL sudah berakhir sendiri Pak. Kita nggak mengawang-awang, kita nggak mencontohkan orang lain, AJL sendiri yang udah merasakan seperti itu. Oke. Tentunya ada investasi Pak untuk melakukan sertifikasi halal ini, apakah hanya sekedar untuk penerapan SOP aja atau ada investasi tertentu Pak? Ada Pak, ya seperti yang kita ketahui ya, mungkin ada proses registrasi ke BPJPH, terus certified semuanya ada sih, ada biaya pendaftarannya Pak ke BPJPH-nya ada. Tapi itu nggak besar kok, murah kok. Oke. Dari sisi handling pun nanti akan berubah ya Pak? Akan berubah Pak, akan berubah. Bagaimana? Pasti kita pasti akan memisahkan antara halal dan haramnya Pak. Yang halal dan non halal itu pasti kita pisahkan. Tuh. Tapi sejauh ini sih aja memang nggak punya customer yang non halal ya Pak ya. Tapi kayak misalkan kayak produk pet food itu tidak bisa digolongkan non halal, tapi itu masih bisa kalau itu, karena kan tidak dikategorikan haram. Baik. Ya, menarik Pak. Terkait halal logistik ini kan sebenarnya tidak hanya diterapkan di negara mayoritas Muslim Pak ya. Bahkan mungkin Jepang atau Thailand itu beberapa sudah menerapkan Pak ya untuk company-nya itu. Dan kebetulan sekitar bulan lalu kalau salah Pak ya, dari teman-teman LSI berkunjung di sana, apa yang bisa dipelajari dari sana Pak? Gini Pak, saya sih kadang-kadang selalu tersenyum ya kalau misalkan ada di media sosial itu kan sambil hujat kayak kan negara ini bukan negara Muslim karena halal ngapain sih halal terus ya kan, kayak misalkan halal food ya waktu itu ya, dan inilah everything lah. Saya selalu melihat, saya tersenyum sih karena sebenarnya negara Eropa itu udah duluan Pak. Bahkan asesor halal Indonesia itu orang Belanda Pak. Dia bukan non Muslim loh dia, tapi dia asesor halal. Saya pernah ketemu dulu yang lama. Dan mereka udah duluan, mereka tuh punya halal food, terus mereka juga
juga udah menerapkan. Di Thailand itu Pak, hal itu adalah kesehatan. Thailand itu. Makanya negara-negara non-muslim itu lama udah duluan, Eropa tuh udah duluan malah. Baik. Di luar halal logistik, ketika teman-teman ALC berkunjung, apa Pak yang menarik di sana Pak? Gimana Pak, maaf? Ya, di luar halal logistik yang mungkin sudah diterapkan di Thailand mungkin ya. Itu apa yang menarik di sana ketika teman-teman ALC berkunjung di sana Pak? Iya, kita ketika sana tuh mendapatkan sesuatu yang baru sih ya, kayak misalkan bagaimana kira-kira pemetaan logistik di sana. Karena di sana kan lebih gampang ya, beda dengan Indonesia yang kepulauan gitu ya. Terus kita pun di sana menemukan kenalan juga dengan asosiasi logistik Thailand juga Pak, yang mungkin kita akan menjalin komunikasi dengan mereka ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi juga dengan mereka Pak. Baik. Ya. Oke, terkait kolaborasi ini kan juga NLC selama setahun ini kan banyak melakukan kolaborasi dengan banyak startup digital logistik ya Pak. Ya. Mungkin ada beberapa yang sudah bekerja sama. Apa yang tujuan dari LNC Pak terkait ini Pak? Ini Pak, kita punya jargon. Sekarang jangan lupa Pak. Kita sekarang punya jargon yaitu New Logistic Revolution. Artinya kita harus menjadi asosiasi logistik yang berevolusi Pak. Salah satunya adalah kita pengen mendigitalisasi semua proses logistik. Karena ya kata orang ya, logistik itu paling susah didigitalisasikan Pak. Tapi zaman sekarang itu mau nggak mau kita memang harus ikutin arus, ikutin dunia berkembang ke arah digital kan. Jadi mau nggak mau kita harus juga mengarahkan semua teman-teman itu untuk mendigital pekerjaannya masing-masing. Tuh. Baik, sejauh ini sudah terasa benefit yang dirasakan teman-teman analis Pak ketika sudah bekerja sama dengan startup digital logistik itu Pak? Ada beberapa Pak yang sudah bekerjasama dengan kita, dan mungkin nanti akan ditunggu aja Pak launchingnya Pak di tanggal 22 ya nanti ya. Launching apa nih? Launching aplikasi khusus dari analis? Ya betul. Kita akan launching juga registrasinya secara digital. Terus nanti kita punya market digital juga di logistik di NLC itu. Nanti kan kita launching, mudah-mudahan jika tidak ada kendala. Baik, artinya apa yang digagas dari tahun lalu itu akan di launching tepat di tahun anniversary tahun pertama ini ya Pak? Ya, nanti juga kita akan bikin MOU dengan beberapa beberapa sektor, ada beberapa juga dari BUMN yang mereka mau bekerjasama dengan NLC gitu. Nanti mudah-mudahan sih saya sih berekspektasi harusnya berharapnya bisa pas ulang tahun NLC kita bisa juga langsung tekan kontrak dengan teman-teman bekerja gitu loh Pak. Baik. Apakah marketplace atau aplikasi yang akan di launching ini hanya untuk internal NLC Pak? Ya betul, harus anggota NLC Pak. Kalau misalkan bukan anggota nggak bisa Pak. Karena kenapa kita maunya dari internal NLC? Yang pertama kita untuk menjaga keamanan transaksi ya kan. Yang kedua itu kenapa kita nggak publish sih ke luar ya? Karena kita tidak mau menghancurkan harga Pak. Kalau sudah user masuk ke aplikasi itu selesai, harga udah pasti murah. Kita menjaga itu Pak. Oke, konteks yang dimaksud menghancurkan harga ini maksudnya nanti ada standar harga Pak? Atau seperti apa? Ya betul. Jadi di logistik itu kan seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa kalau misalkan kita jual ke end user dengan jual sama logistik itu masih beda Pak. Ya nggak? Semua teman-teman udah tahu lah, ini sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum ya. Kita jual ke end user beda. Nah, terus jual sama logistik beda. Nah, kita nggak mau nih kalau misalkan kita publish, nanti end user itu akan mengikuti harganya logistik Pak. Itu yang kita khawatirkan. Oke, bisa dikatakan mungkin nanti juga ada batas bawah, batas atas gitu Pak untuk dari sisi tarif angkut gitu Pak? Itu adalah big plan-nya kita sebenarnya. Tapi memang itu kan tidak bisa kita lakukan dengan cepat ya, karena karena kita mesti koordinasi dengan teman-teman di daerah. Oke.
Dan secara bisnis prosesnya hampir sih mirip Pak, dengan marketplace pada umumnya Pak nanti Pak. Hampir mirip, cuma memang ada beberapa perbedaan sih. Dan saya belum bisa buka. Apa misalnya Pak? Oh, Ya, oke. bisa dibuka di sini Pak. Siap. Nanti ya. Data ada dua nanti kita launching kayak gimana nanti. Oke. Oke. Baik Pak, di luar apa yang dikerjakan dari NLC selama setahun terakhir itu kan banyak isu logistik lain ya Pak. Misalnya seperti zero odol yang akhirnya ditunda, nggak zero odol lagi gitu, ditunda terus. Adakah isu logistik yang menjadi perhatian dari NLC Pak? Lebih ke ini sih ya, mungkin kalau zero odol itu semua asosiasi pun melihat itu ya. Tapi sebenarnya kita punya pandangan lain Pak, bukan soal zero odol ya, tapi kita pengen sebenarnya kemarin kita coba ngobrol dengan Kasubdit angkatan barang, bagaimana caranya untuk mengganti mobil-mobil yang sudah lama, yang sudah tidak layak operasi, itu bisa dimudahkan lagi gitu loh. Caranya bagaimana? Kita kemarin sudah ngobrol sama Kasubdit angkatan barang. Di sini dalam ini Pak Sekjen NLC itu bilang turuninlah PPNBM-nya, diturunin atau dihilangkan supaya apa? Supaya harga mobil itu murah Pak. Nanti kalau misalkan udah murah kan nanti bisa tuh kita ganti yang lama-lama menjadi yang baru gitu Pak. Sekarang kenapa sih teman-teman tuh banyak banget yang aku nggak mau ya belum bisa ganti mobilnya itu karena itu harganya mahal-mahal. Setahun itu bisa tidak akan naik harga Pak. Oke. Baik. Terakhir mungkin Pak Angga, selain dari ada agenda untuk launching untuk marketplace logistiknya, apakah ada agenda lain Pak nanti tepat di anniversary ke-1 dari NLC Pak? Pasti kami sih pastinya untuk registrasi anggota Pak di itu kita akan rapihkan, terus ada beberapa kita mau juga kontak bersama dengan beberapa perusahaan BUMN Pak. Nanti di situ nanti mereka tuh akan membuka kerjasama seluas-luasnya buat anggota NLC. Tapi ingat cuma buat anggota NLC gitu. Baik. Tepat di tanggal 22 September Pak ya? Ya. Mudah-mudahan didoakan supaya lancar, supaya tidak ada kekurangannya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan Pak. Baik, amin. Lokasi nanti di mana Pak? Di Prime Pak yang di Kelapa Gading. Oke. Apakah ini terbuka untuk umum atau hanya untuk internal Pak? Sangat terbuka buat umum Pak. Oke. Paling terakhir Pak, mungkin ajakan atau himbauan mungkin buat teman-teman logistik yang tertarik untuk hadir apa Pak? Ya, buat teman-teman logistik Indonesia mungkin bisa datang di acara NLC tanggal 22 September 2023 dari mulai jam 3 sampai jam 9. Di situ kita akan bertemu dengan teman-teman baru, agent, terus teman-teman banyak lah yang nanti akan kami undang juga dari pemerintahan juga ada Pak. Kita dalam ini dari Kemenhub sama dari kepolisian, mudah-mudahan mereka bisa hadir. Dan di sana selain ada acara resminya, kita pun ada networking, ada hiburan juga Pak. Jadi sebenarnya kita lebih ke kolaborasi sih ya. Baik, oke. Ini ada komen Pak dari Pak Bahtiar nih, mungkin mau ditanggapi Pak. Isu utama dalam logistik nasional saat ini adalah marketplace yang baru dirancang oleh perusahaan logistik plat merah. Sejauh mana hubungannya dengan UMKM logistik Indonesia Pak? Ada komen Pak? Ya, terima kasih Opung. Sebenarnya lebih ke kolaborasi ya. Kita tidak alergi dengan plat merah maupun pemerintahan. Tapi bagaimana caranya kita menyatukan UKM itu dengan teman-teman perusahaan yang besar, dalam hal ini BUMN. Jadi kita punya solusi untuk menyatukan marketplace tersebut, Pak. Baik, oke, terima kasih waktunya Pak Angga, sukses untuk acara anniversary-nya Pak. Sampai ketemu mungkin Pak. Siap, ditunggu kehadirannya ya. Siap, assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang.